أجمعين. أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kembali kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala Tuhan seluruh sekalian alam. Dialah Allah Raja yang menguasai segala kekuasaan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar dari segala sesuatu yang besar. Yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya dari segala sesuatu yang kaya. Yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang raja di atas para raja, yang raja selain Allah budak. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, yang maha kuat, yang perkasa selain Allah, yang kuat selain Allah lemah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup, yang hidup selain Allah pasti akan mati. Yang ada selain Allah pasti akan tiada. Yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Sedangkan hidupnya Allah, adanya Allah, wujudnya Allah selama-lamanya kekal abadi, tidak akan pernah musnah dan tidak akan pernah binasa. Dialah Allah yang dimana walaupun seluruh hamba-hamba dari awal zaman sampai akhir zaman semuanya berbuat baik, tidak akan menambah sedikit pun keagungan di sisinya. Dialah Allah yang dimana walaupun seluruh hamba-hamba dari awal zaman sampai akhir zaman semuanya berbuat dosa, tidak akan mengurangi sedikit pun kebesaran di sisinya. Dan dialah Allah yang dimana pada hari Jumat yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan barakah ini, Allah Subhanahu wa taala sedang memandang kita semua yang duduk di sini. Allah pandang dengan pandangan rahmat, Allah pandang dengan pandangan kasih sayang, Allah pandang dengan pandangan maghfirah, Allah pandang dengan pandangan pengampunan. Kenapa saudara-saudara? Karena kita mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan doa, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Melalui mimbar ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama bagi diri khatib sendiri. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik iman dan takwa kepada-Nya. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang singkat ini, khatib akan menyampaikan wasiat lima khatib yang berjudul Salat itu tanda syukur. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah, sering kita mendengar perkataan para dai, para khatib, para ustaz bahwa salat itu nikmat, salat itu indah, sejuk, tenang, nyaman dan bahagia. Anehnya, kenapa begitu banyak orang-orang yang meninggalkannya? Coba kita lihat di tempat-tempat keramaian. Ketika waktu itu salat Jumat telah masuk atau waktu salat maghrib yang waktunya sangat pendek, anehnya begitu banyak orang-orang di situ asik dengan aktivitasnya masing-masing. Ketika ditanya, apa agamamu? Jawabnya adalah Islam. Maka timbullah pertanyaan, kenapa bisa terjadi seperti itu? Yang pertama kali yang harus
harus dipahami dan diinsafi sebagai seorang muslim adalah bahwa kita adalah seorang hamba yang diciptakan oleh Allah, yang dikaruniai banyak nikmat, yang tinggal di bumi Allah, yang telah diciptakan oleh Allah, mempunyai kewajiban untuk patuh dan tunduk pada aturan Allah yang maha menyejahterakan dan menyelamatkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada hamba-Nya untuk melakukan salat, zakat, puasa, haji, berbakti kepada kedua orang tua, menghormati tetangga, menyantuni anak yatim, mengasihi fakir miskin, nasihat dalam mentaati kebenaran dan menetapi kesabaran. Maka ketaatan atas semua itu merupakan hal yang wajib. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah Jumat rahimakumullah, apa yang Allah telah syariatkan menjadikan aturan bagi kita, memiliki hikmah dan kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam hal ini, coba kita lihat dalam hal kewajiban salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Ankabut ayat 48, wa aqimus shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dalam tanda kutip, salat yang diterima oleh Allah adalah orang-orang yang senantiasa menjaga salatnya dengan baik. Kalaulah semua umat Islam menjaga salatnya dengan baik, maka niscaya kemungkaran di muka bumi ini akan berkurang bahkan seluruh. Maka khatib serukan kepada kita semua, wahai yang menyandang Islam di dadanya, berdirilah untuk melakukan salat sebelum kakimu tidak mampu menahan berat badanmu untuk berdiri, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku sebelum tubuhmu tak mampu, dan sujudlah merendahkan dirimu kepada Allah sebelum dirimu tak kuasa melakukannya. Salat itu tanda syukur. Banyak salat, banyak syukur. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah ditanya oleh istrinya, wahai Rasulullah, kenapa baginda banyak melakukan salat di malam hari? Bukankah dosa-dosa baginda telah diampuni yang lalu dan yang akan datang? Pertanyaan istri Rasulullah dijawab dengan jawaban yang sederhana dan penuh keikhlasan. Sudahkah diri saya ini termasuk hamba yang bersyukur? Rasul yang ibadahnya luar biasa seperti itu masih mengatakan hal yang demikian karena hakikat nikmat yang Allah telah karuniakan sampai akhir hayat manusia tidak akan cukup untuk mensyukurinya dan tidak akan dapat terhitung jumlahnya. Jika kita melihat diri kita, maka kita harus insaf bahwa kita masih termasuk orang-orang yang lalai senantiasa bersyukur, karena kita belum dapat mengikuti cara bagaimana Rasulullah bersyukur. Karena kelemahan dan kelalaian hamba Allah senantiasa diingatkan dalam Al-Quran yang berulang kali. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban? Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban? Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban? Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Tidak sekali Allah ingatkan dalam Al-Quran surah Ar-Rahman tentang nikmat yang mana lagi yang kita dustakan. Begitu banyak nikmat Allah yang kita nikmati dan harus kita syukuri. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah, ingatlah kaum muslimin, sabar dalam kebaikan adalah penolong. Sabar dalam menjalankan ketaatan adalah penolong. Salat yang khusyuk dan ikhlas adalah penolong diri kita selamat di kehidupan dunia dan selamat di kehidupan akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 45, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha la kabiratun illa 'alal khashi'in." Dan memohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan melakukan salat.
dan sesungguhnya salat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah, ketahuilah wahai orang-orang yang sok-usil yang mengatakan untuk apa salat, ketahuilah bahwa salat itu untuk diri hamba sendiri, karena Allah yang Maha Luhur, yang Maha Agung tidak butuh akan salat hamba. Keagungan dan kemahabesaran Allah tidak akan bertambah lantaran ibadah sang hamba, dan tidak pula akan berkurang lantaran hamba tidak mau beribadah kepadanya. Apakah hamba itu mau beribadah atau tidak akan berpengaruh sama sekali atas kebesarannya. Karena sangat pentingnya salat ini, Rasulullah SAW bersabda, amal perbuatan manusia yang pertama kali diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak adalah salat. Jika salatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya. Jika salatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalannya. Keinsafan diri sebagai hamba Allah yang wajib patuh dan taat pada perintah Allah dan senantiasa bersyukur atas nikmat dan karunia-Nya adalah perbuatan yang membuat orang ingat menjalankan ketaatan yang utama salat. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah, sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah untuk kita syukuri, kita melakukan salat dengan baik dan tulus sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah berdiri menyesal di akhirat nanti, karena sesungguhnya penyesalan itu selalu berada di akhir. Sadar atas keterkaitan ketika meninggalkan salat atau amal yang kurang ikhlas adalah lebih baik dan akan terhindar dari penyesalan abadi di akhirat nanti. Karena disahkan di akhirat kelak, banyak orang-orang yang mencari amalnya ketika di dunia, namun sedikit pun dia tidak menjumpainya. Maka dari itu, jangan buat diri ini menyesal selama-lamanya di akhirat nanti. Mari kita senantiasa menjaga salat kita dengan baik, menjaga salat kita dengan teratur, menjaga amal ibadah kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada kita. Demikianlah dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri kita sendiri. Fattabi'u ya